Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Di bulan yang baru ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih terus diberikan sehat kuat umur panjang, dan kita terus diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan dan tetaplah kuat di dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur kami ada di bulan yang baru ini. Kami percaya ini adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kami rindu memasuki bulan yang baru. Kami percaya firman-Mu terus bercahaya dalam kehidupan kami, sehingga kami akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Berbicaralah bagi kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kitab Daniel pasal 2 ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Sedang tuanku ada di tempat tidur, ya tuanku Raja, timbul pada tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada tuanku apa yang akan terjadi. Adapun aku, kepadaku telah disingkapkan rahasia itu, bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku melebihi hikmat semua orang yang hidup, tetapi supaya maknanya diberitahukan kepada tuanku Raja, dan supaya tuanku mengenal pikiran-pikiran tuanku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pencinta Klavos yang diberkati oleh Tuhan, kita percaya bahwa perjalanan kehidupan kita, apa yang hendak Tuhan nyatakan bagi kita, apa yang telah Dia kerjakan di dalam kehidupan kita, itu semua sudah fix di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa tidak ada yang rahasia di dalam seluruh kehidupan kita. Kalau saudara dan saya terus terhubung kepada Tuhan, kita terus mau membangun kehidupan kedewasaan kita di dalam Tuhan, maka kita akan mampu hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Mengapa? Karena saudara dan saya mampu melihat masa depan kita yang telah ditentukan Tuhan bagi kita. Tuhan itu tidak mendadak-mendadak lalu segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, saudara. Tetapi semua yang kita jalani dalam hari-hari hidup kita, sampai apa yang Dia tetapkan bagi kita, semua telah Dia nyatakan bagi kita. Persoalannya, saudara dan saya saja yang tidak bisa mampu untuk melihat hal itu. Tetapi kalau kita membangun hidup kita, lebih mengenal Tuhan dalam hidup kita, kita hidup pada janji-janjinya, kita hidup pada perkataan firman-Nya, maka kita akan mampu melihat masa depan kita yang telah ditentukan Tuhan bagi kita. Sehingga tidak ada yang rahasia di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang berkata bahwa sekarang ini kita masuk bulan yang baru, dan ke depan itu masih menjadi rahasia. Memang benar, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi kita percaya ketika kita hidup di dalam Tuhan, apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, semua ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Kalau saudara dan saya membangun hidup di dalam Tuhan, maka percaya apa yang susah, kita akan diselamatkan Tuhan di dalam hidup kita, dan kita akan melangkah dari kemenangan kepada kemenangan. Nah, belajar lewat firman Tuhan, Nebukadnezar bermimpi, dan mimpi yang dimimpikan oleh Nebukadnezar itu bukan sekedar mimpi, tetapi ada satu rahasia yang mau ditunjukkan Tuhan tentang masa depannya Nebukadnezar. Karena Nebukadnezar menjadi seorang raja yang tidak hidup takut akan Tuhan. Karenanya Tuhan menunjukkan kepada Nebukadnezar bahwa apa yang akan terjadi bagi dia dan bagi kerajaannya, Tuhan akan melakukan satu perkara yang luar biasa, sehingga Nebukadnezar harus bisa melihat Tuhan. Nebukadnezar harus bisa percaya kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mencatat Nebukadnezar bermimpi, dan dalam mimpinya dia mau supaya ada yang bisa untuk meramalkan mimpinya. Tetapi Alkitab mencatat bahwa semua orang pada saat itu, ahli-ahli mimpi atau ahli nujum, semua tidak bisa meramalkan mimpi dari Nebukadnezar, tetapi Daniel bisa meramalkan atau menyampaikan mimpi dari Nebukadnezar. Apa yang dikatakan Daniel? Daniel berkata, bukan Daniel yang mengatakan, tetapi Tuhan yang telah memberitahukannya kepada Daniel. Dan Daniel berkata, yang Tuhan beritahukan kepada Nebukadnezar itu adalah masa depan dari kerajaan yang dipimpin oleh Nebukadnezar.
Nah, oleh karena itu kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Daniel berkata kepada Nebukadnezar, semua Tuhan beritahukan bagi Nebukadnezar dan tidak ada yang rahasia. Nah, dari bacaan ini saudara, mari kita belajar. Sekali lagi, tidak ada yang rahasia dari Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Kalau Tuhan membuka sebuah mimpi bagi Nebukadnezar untuk melihat masa depan Nebukadnezar karena tidak hidup takut akan Tuhan, maka apa yang akan dia alami? Saudara dan saya, mari kita belajar untuk terus membuka hati kita kepada Tuhan. Karena ada banyak hal yang Tuhan akan nyatakan bagi saudara dan saya. Dan itu tidak akan pernah menjadi rahasia kalau kita suka membuka hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau Nebukadnezar, Tuhan menyatakan rahasia melalui mimpi. Saudara dan saya percaya apa yang kita akan tahu tentang masa depan kita yang ditentukan Tuhan bagi kita, kita hanya bisa mengetahui semuanya dari firman yang tersingkap bagi setiap kita. Nah, oleh karena itu orang Kristen yang suka membuka hatinya pada Tuhan, mendengarkan firman tersingkap bagi hidupnya, orang itu akan berjalan dari kekuatan Tuhan kepada kekuatan Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak tersingkap firman Tuhan dan itu masih rahasia bagi hidupnya, itu akan membuat kehidupan orang itu berjalan ada di dalam berbagai macam hambatan, tantangan yang dia tidak bisa untuk melewatinya. Kalau kita baca dalam Ulangan 29 ayat 29 katakan, segala sesuatu yang masih rahasia itu menjadi milik Allah. Tetapi kalau itu sudah tersingkap, itu menjadi milik kita dan keturunan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita buka hati kita terus untuk firman Tuhan. Saudara memasuki bulan yang baru ini, ada banyak hal yang saudara harus tahu apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara, dan itulah kekuatanmu. Dan kalau itu engkau tahu dalam hidupmu, saya katakan engkau akan menjalani bulan yang baru ini dengan penuh sukacita. Engkau akan menjalaninya dengan penuh harapan hanya kepada Tuhan. Sekalipun mungkin ada banyak tantangan yang saudara alami, tetapi tantangan itu tidak akan pernah membuat engkau lemah, tapi akan membuat engkau semakin kuat di dalam Tuhan. Ingat, tantangan yang kita alami bukan untuk didoakan, tapi tantangan yang kita alami untuk kita menyelesaikannya sebagai pemenang. Nah, oleh karena itu buka hati kita terus untuk firman Tuhan. Jangan bosan dengar firman Tuhan. Dengar terus firman, bangun hidup kita dengan firman, dewasakan kehidupan rohani saudara dengan firman Tuhan. Maka saudara akan menemukan berbagai macam rahasia yang akan tersingkap bagi saudara, yang akan menyatakan bagi saudara masa depan saudara, sehingga saudara dan saya akan berjalan dari kekuatan Tuhan kepada kekuatan Tuhan. Saya percaya saudara yang buka hati akan terus diberkati oleh Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus menolong saudara, memberkati saudara. Kalau hari ini engkau ada dalam berbagai macam masalahmu, saya katakan bagi saudara, jangan putus asa, buka hatimu terus saja kepada Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus, segala yang rahasia dari Tuhan akan disingkapkan bagi saudara lewat kuasa Roh Kudus, akan disingkapkan bagi kehidupan saudara, sehingga di tengah-tengah tantangan hidup yang saudara alami, saudara akan melihat akan kasih Tuhan yang akan terus nyata dalam hidupmu, sehingga kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup saudara dari hari ke hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita terus bangun hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami rindu segala yang rahasia bagi kami itu terus akan tersingkap bagi kami, karena firman-Mu berkata kalau masih rahasia itu menjadi milik Allah, tapi kalau itu tersingkap menjadi milik kami dan keturunan kami. Kami rindu Bapa, biarlah semua kebenaran-kebenaran firman-Mu terus tersingkap bagi kami. Kalau Engkau menyatakan masa depan bagi kerajaan Nebukadnezar melalui mimpi bagi Nebukadnezar, masa depan kami, kehidupan kami ke depan, Engkau tidak menyatakan melalui mimpi, tapi lewat firman yang tersingkap. Biarlah kami terus mau untuk mendengarkan firman-Mu. Beri kami hati yang terus haus dan lapar akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.